Halo teman-teman, halo semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Doa kita bersama, amin. Dan juga semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dan dimudahkan segala sesuatunya teman-teman ya. Tetap semangat di tahun yang baru di bulan ketiga. Oke teman-teman, jadi di sini ada sedikit masalah dengan motor Soul GT ya. Jadi motor ini saya jumper akinya karena tidak kuat starter, dan masalahnya itu akinya nggak mau dicas ya teman-teman, jadi cepat drop ya, atau nggak bisa starter nantinya ya, jadi kehabisan listrik ya teman-teman. Jadi di sini nanti saya akan buatkan wiring diagram ya, atau skema. Saya akan menulis di kertas buat teman-teman untuk sebagai menambah lagi poinnya ya pada video ini, supaya teman-teman bisa lebih paham apa yang dimaksud ya teman-teman. Jadi di sini kita untuk memulai mencari tahu apa masalahnya. Ini ada soket kan di sini nih. Ya, perhatikan teman-teman, satu kabel kita jepit aja di masa ground seperti ini. Ya, itu ada dua kabelnya ya, warna putih. Nah, yang satu kita jepit di sini sebelah-sebelahnya ya. Nanti kita akan lakukan hal yang sama nih kedua-dua kabel nih. Oke, jadi kita cukup siapkan kabel pendek saja. Kalau teman-teman bisa jepit pegang boleh, nggak apa-apa, terserah. Yang penting itu kena ground satu atau negatif aki atau body ya. Nah, satu lagi kita tancapkan di sebelah sini teman-teman. Satunya lagi nanti kita akan engkol atau kita starter ya. Baru kita akan itu ya, mengadu kabel itu, kita adu ke ground. Nanti kita akan melihat ada percikan api atau tidak. Oke, langsung coba kita praktekin ya teman-teman. Nah, di sini untuk suara motornya saya silent karena waktu buat video ini berisik banget ya di sekitaran, jadi saya silent aja. Nah, perhatikan bisa di engkol, bisa sambil di starter. Sambil kita ini ya, menggosok-gosok di masa ya, kita coba lihat di sini ada nggak strom untuk memastikan bahwa spool ini berfungsi dengan baik ya. Jadi ada suplai listrik. Oke, coba kita lihat. Di sini saya starter aja karena motor ini engkolnya nggak bisa ya teman-teman. Jadi saya starter aja. Perhatikan. Nah, ada ya teman-teman, itu terlihat jelas ada ya, ada percikan api. Oke. Nah, kemudian kita selanjutnya balik kabel yang atas tadi ya, kita balik ke sebelahnya. Jadi lakukan hal yang sama. Sebab kalau tidak dikasih masa atau nggak dikasih ground dia nggak mau ya teman-teman. Kita putar aja seperti ini. Nah, kita tukar ke sini. Nah, kemudian satunya lagi. Baru kita lakukan hal yang sama teman-teman seperti tadi ya. Jadi kita dengan cara menggosok kita pastikan bahwa di sini keluar strumnya, bahwa spool itu berfungsi dengan baik teman-teman. Oke, jadi di tadi yang putih dua-duanya udah ada ya teman-teman, jadi nggak ada masalah di situ. Artinya spoolnya masih berfungsi dengan baik dari jalur soket yang tadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini perhatikan ada kabel putih, merah, hitam, dan warna kuning ya. Nah, nanti untuk di sininya saya akan coba jelaskan lewat wiring diagram ya, atau skema. Jadi saya akan membuat jalurnya teman-teman ya. Nanti untuk kita bisa lebih paham ya. Intinya di sini harus ada kabel ground yang masuk satu. Siapkan tespen DC seperti ini teman-teman. Ya, satu jepit di plus ya. Nanti tespen DC ini kita langsung aja kita tancapkan ke kabel hitam ya. Kita pastikan dulu tespennya menyala. Oke, nyala ya teman-teman, tespen berfungsi baik ya, menyala. Nah, kemudian kita jumper di kabel warna hitam. Nah, kita pastikan bahwa kalau tespennya menyala berarti listriknya dari ground negatif aki itu nyambung ya. Kalau di sini nggak nyala, teman-teman cek tuh jalurnya, jangan-jangan kabelnya putus, kendor atau lain-lain ya, satu-satu ya teman-teman. Kemudian di situ juga ada kabel sisanya warna kuning, merah, dan putih ya teman-teman. Kalau putih itu dari spool. Jadi waktu menghidupkan mesin jangan tancapkan tespennya di situ karena nanti tespennya bisa putus. Tapi kalau hanya sebentar aja nggak apa-apa, langsung cabut ya karena listriknya besar. Nah, kita tancapkan ke teman-teman kabel ini ke warna merah ya. Kita tancapkan merah ini setrum langsung ya dari aki tapi melewati fuse, dan kabel merah ini harus menyala. Nah, oke, kita langsung aja ke wiring diagram ya teman-teman, biar teman-teman lebih paham ya. Oke teman-teman, jadi ini sekarang untuk skemanya begini ya. Ini skema sederhana aja saya buat.
untuk menambah lagi supaya teman-teman lebih paham ya apa yang dimaksud dengan video ini ya teman-teman. Jadi saya buatkan skema sederhana aja untuk kita lebih memahami ya. Oke, jadi di sini saya sudah buat gambar sederhana. Ini ada aki plus min ya. Kemudian di sini ada spool. Lalu di sini ada kiprok. Nah, di sini tuh di kiprok tuh kan ada 4 kabel ya teman-teman yang masuk. Ada kabel warna putih, kemudian warna merah, kuning, dan warna hitam. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebih jalur kabelnya ya. Jadi dari aki itu kan ada kabel yang keluar yang ketemu dengan fuse ya atau sekring. Ada satu lagi besar itu ke dinamo starter ya. Saya nggak bikin karena kita fokus ke sini ya. Nah, kabel warna yang dari aki merah ya lewatin fuse dulu atau sekring. Nanti dia masuknya ke sini. Jadi ini listrik langsung ya teman-teman tanpa kunci kontak. Jadi kalau kita taruh test pen di sini, satu test pen jepit di min, satu ke sini, ini maka akan keluar strom. Oke. Kemudian yang warna hitam itu ke ground. Nah, ya ini ground langsung atau negatif aki ya atau massa. Nah, kemudian dari spool tadi ini yang sudah saya bahas di awal ya. Ini ketemu soket di sini kan ada kabel warna putih keluar. Nah, ini dari spool langsung masuk ke kiprok. Ini warna putih ya teman-teman, kabelnya warna putih. Nah, sedangkan yang satu lagi warna kuning ini untuk kebutuhan ya. Jadi dia kalau mesin dalam kondisi mati ini belum output, belum ada strom yang keluar. Nah, nanti tunggu mesin hidup ya, ini supply ke sini baru dia akan mengeluarkan listrik ya. Plus di sini ini sudah nilainya 12 volt. Ya, kalau dari sini ini besar, jadi hati-hati kalau pakai tes pen DC, tes pennya bisa putus ya teman-teman karena ini listriknya besar. Selama itu berfungsi dengan baik ya kiproknya. Jadi yang permasalahan tadi itu kan di sini terjadi kotor nih. Ya, jadi nggak connect kan. Jadi supply dari spool di sini karena di sini terhambat ya kotor dan atau kendor, maka tidak masuk ke sini. Ya, otomatis ya supply ke aki ini tidak ada ya teman-teman. Karena kiprok tidak bisa bekerja. Nah, ini ya sebabnya sampai aki itu cepat habis ya. Jadi untuk kabel kuning ini output ini sudah dibagi-bagi semua ya, lampu, ya aksesoris lain semua lah dari kunci kontak, lampu, klakson semua karena tegangannya tidak boleh melebihi dari 12 atau sekian ya. Jadi kalau sudah lebih di sini bisa jebol ya, bisa jebol, lampu bisa putus dan lain-lain sebagainya. Itu fungsinya kiprok untuk supply menstabilkan listrik yang output keluar ya teman-teman. Jadi cek aja jalur kabel ini ya, kita sebelum memutuskan apapun di sini kerusakannya kita cek dulu jalur kabelnya sudah benar semua atau belum ya. Kalau semua udah benar ya berarti ini fix bermasalah, kiproknya kita ganti saja. Tapi ini jarang terjadi ya teman-teman, kalau barangnya masih ori itu lama ya. Hanya biasanya terjadi kotor di sini karena kita kan jarang bongkar motor kita ya, atau memang kalau di sini sudah kita coba seperti awal tadi nggak keluar, berarti kemungkinan nih spool yang bermasalah teman-teman. Oke ya, ini cuma keterangan tambahan aja, wiring diagramnya ya atau skemanya supaya teman-teman lebih paham lagi. Oke baik teman-teman, itu tadi skemanya ya sederhana, teman-teman boleh pelajari lagi itu jalurnya. Jadi kesimpulan untuk motor Soul GT ini ya, masalah akinya tekor cepat drop itu karena soketnya yang ini ya, soketnya yang kotor di sini ya, jadi tidak bisa menyuplai listrik, arus listrik ke kiprok. Nah, jadi motor teman-teman nggak ada salahnya juga untuk kita cek-cek begini-begini dulu ya, pakai tes pen DC supaya bisa dilacak di mana kerusakannya. Bisa jadi juga memang kiproknya masalah atau spool ya, tapi untuk kasus di motor ini memang di sini kotor saja soketnya teman-teman. Setelah saya bersihkan ternyata strom sudah bisa keluar. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa tembak pakai WD atau pakai carbo cleaner. Intinya di situ kita pastikan listriknya mengalir dengan baik. Demikian teman-teman video kali ini, semoga bisa teredukasi ya buat teman-teman semuanya. Kali ini kita hanya berbagi aja buat teman-teman semuanya, bukan mengajari tapi berbagi ilmu edukasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Nanti kita jumpa di video berikutnya. Salam otomotif, salam sukses, dan semoga kendaraan teman-teman cepat selesai masalahnya dan bisa beraktivitas untuk mencari rezeki bagi keluarga kita. Tetap semangat di tahun yang baru di bulan ketiga, dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman ya.
Salam otomotif, bye.